Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raja Darmawan dengan NIM 3411201116 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume, analisis, dan perancangan perangkat lunak. Pertama-tama, di sini ada materi dari analisis perancangan dan perangkat lunak. Yang pertama ada analisis dan perancangan perangkat lunak. Materi kedua ada requirement gathering. Materi ketiga ada desain perangkat lunak. Materi keempat ada konsep desain perangkat lunak. Materi kelima ada use case diagram. Materi keenam ada activity diagram. Materi ketujuh ada class diagram. Materi kedelapan ada sequence diagram. Materi kesembilan ada state diagram. Materi ke-10 ada komponen dan deployment diagram. Dan materi ke-11 ada entity relationship diagram. Dan yang terakhir ada materi ke-12 yaitu desain user interface. Yang pertama ada analisis dan perancangan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sebuah program instruksi yang ketika dijalankan akan memberikan sebuah fitur, fungsi dan kinerja yang diinginkan atau sebuah struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi secara memadai. Perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatannya, yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang sering kita sebut sebagai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Lalu ada software proses. Software proses ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua pembangunan atau developing, yang ketiga evaluasi atau evaluating, yang keempat ada evolusi atau evolving. Lalu selanjutnya ada object oriented principle atau disingkat OPP. OOP. Yang pertama ada abstraction. Abstraction ini adalah pandangan menyeluruh dari sistem. Lalu yang kedua ada encapsulation, adalah menyembunyikan detail implementasi. Lalu yang ketiga ada modularity. Modularity ini adalah membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil. Lalu yang terakhir ada hierarki. Bertujuan untuk membagi level abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur tree. Lalu yang kedua ada requirement gathering. Di sini ada definisi requirement. Menurut ahli Dorf 1990, yaitu sebuah requirement adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki dari suatu software. Kemampuan ini dapat ditujukan untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti standar tertentu, keputusan manajemen, ataupun alasan-alasan politis. Lalu, menurut Zeff tahun 1997, requirement adalah gambaran dari layanan servis dan batasan bagi sistem yang akan dibangun. Atau requirement adalah pernyataan atau gambaran pelayanan yang disediakan oleh sistem. Batasan-batasan dari sistem dan bisa juga berupa definisi matematis fungsi-fungsi sistem. Lalu di sini ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Lalu materi yang ketiga ini ada desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah sebuah proses
untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur, serta detail, komponen, dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Lalu ada manfaat desain. Manfaat desain ini ada komponen penting akan teridentifikasi pada saat awal fase. Sebagai bahan analisa dapat digunakan untuk software dalam skala besar dalam coding. Lalu materi keempat ada konsep desain perangkat lunak. Konsep desain perangkat lunak ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama abstraction. Pada saat kita mempertimbangkan solusi modular terhadap setiap masalah, banyak tingkat abstraksi yang dapat diperoleh. Pada tingkat abstraksi tinggi solusi dinyatakan dalam istilah yang luas. Lalu yang kedua ada struktural partitioning. Struktur program harus dipartisi baik secara horizontal maupun struktural atau vertikal. Lalu yang ketiga ada data struktur. Struktur data adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. Lalu yang keempat ada software prosedur. Struktur program membatasi hierarki kontrol tanpa melihat urutan pemrosesan data keputusan. Lalu yang kelima ada information hiding. Konsep modularitas membawa setiap desainer perangkat lunak ke suatu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana mendekomposisi suatu solusi perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian modul terbaik. Lalu, materi kelima ada use case diagram. Use case diagram adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang dimanfaatkan pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Lalu definisi juga adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Lalu di sini ada komponen dan relasi pada use case diagram. Di sini terdapat 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aktor, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada use case, lalu selanjutnya terdapat 3 contoh dari relasi yang digunakan untuk membuat diagram ini. Yang pertama ada association, yang kedua ada dependency, dan yang terakhir generalization. Lalu selanjutnya materi ke-6 ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa runtutan, menu-menu, atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Lalu ada komponen activity diagram. Yang pertama ada synchronization. Dibagi menjadi 2, yaitu fork dan join. Fork adalah percabangan,
yang digunakan untuk membaca behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action secara paralel. Lalu ada join. Join adalah penggabungan yang digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Lalu yang kedua ada merge. Merge adalah menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Lalu yang ketiga ada swim lanes. Swim lanes memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Lalu yang keempat ada transition. Digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Lalu yang kelima ada notasi akhir atau end state. Notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir. Pada UML, notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah bullseye atau mata sapi. Lalu ada kelas diagram. Materi ketujuh, kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Di sini ada komponen kelas diagram. Yang pertama ada komponen atas ya. Bagian ini biasanya berisikan nama kelas yang selalu diperlukan baik itu dalam pengklasifikasikan atau objek. Lalu yang kedua ada komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas kelas. Ini hanya diperlukan saat mendeskripsikan instance tertentu dari kelas. Lalu yang ketiga ada komponen bawah. Bagian ini adalah komponen kelas diagram yang menyertakan operasi kelas yang ditampilkan dalam format daftar. Sehingga setiap operasi mengambil barisnya sendiri. Komponen ini juga menggambarkan bagaimana masing-masing kelas berinteraksi dengan data. Lalu yang terakhir ada komponen tambahan. Di sini terdapat 6 komponen tambahan. Yang pertama ada kelas, yang kedua ada signals, yang ketiga ada package, yang keempat ada interface, yang kelima ada enumerations, dan yang terakhir ada artifacts. Lalu selanjutnya ada materi sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Lalu, selanjutnya, materi ke-9 ini ada state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event.
Elemen-elemen di dalam state diagram adalah kotak yang mempresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Lalu yang ke-10 ada komponen and deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Di sini terdapat simbol deployment diagram. Adapun simbol atau komponen dari deployment diagram sebagai berikut. Terdapat 4 simbol deployment diagram. Yang pertama, ada package. Package ini ada sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Yang kedua ada node. Node biasanya mengacu pada hardware. Perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software, disebut software. Yang ketiga ada dependensi. Dependensi ini adalah ketergantungan antar node, arah panah dan arah panah yang mengarah pada node yang akan dipakai. Lalu yang terakhir, yang keempat ini adalah link. Link ini merupakan relasi antar node yang menghubungkan node satu dengan node yang lainnya. Lalu yang ke-11 ini, lalu ada materi yang ke-11 adalah entity relationship diagram atau disingkat atau biasa disebut ERD. Entity relationship diagram atau ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram atau ERD sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Lalu materi ke-12 ini ada desain interface. Desain UI atau user interface adalah proses membangun antarmuka yang fokus pada gaya dan tampilan yang interaktif bagi pengguna. Tujuannya untuk membuat tampilan antarmuka yang sederhana, mudah diakses oleh pengguna, dan menyenangkan secara estetika. Sekian dari saya, Raja Darmawan. Mempresentasikan analisis dan perancangan perangkat lunak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.